Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Nabi Yunus alaihi salam pernah kesal dan menjauhi kaumnya karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan risalahnya yang ia bawa. Beliau keluar dari negeri itu dan menaiki bahtera kapal. Allah Ta'ala menghukum Nabi Yunus dengan lockdown di dalam perut ikan paus. Itulah kisah nyata yang direkam dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Peristiwa isolasi dan lockdown ini termasuk peristiwa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Beliau hidup sendirian tiada kawan, gelap tiada cahaya, panas lemak ikan paus tiada ventilator, sepi senyap tiada sinyal apapun, tak ada listrik apalagi internet. Mau berteriak minta tolong mustahil didengar manusia karena lockdown 3 lapis kegelapan. Malam hari dalam perut ikan dan di dasar laut dalam. Apa yang terjadi sahabat beriman? Dan inilah kisah lockdown Nabi Yunus dan Nabi Ayub versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, Nabi Yunus hanya pasrah kepada Allah. Ia berzikir dengan penuh keyakinan. Pertama, melafalkan tauhid, la ilaha illa anta. Kedua, melafalkan tasbih, subhanaka. Dan terakhir, melakukan pengakuan dosa dan taubatan nasuha, inni kuntu minadzalimin. Doa Zunnun ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadzalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya, dan pada suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3505. Lalu bagaimana dengan kisah Nabi Ayub sahabat beriman? Kisah Nabi Ayub dikenal ketakwaannya, kekayaannya, dan kedermawanannya. Selain keluarga yang sempurna, beliau dikaruniai harta yang berlimpah. Karena setelah itu beliau diuji Allah dengan penyakit yang menimpa badannya, juga mengalami musibah yang menimpa harta dan anaknya, semua pun sirna. Beliau diuji karena penyakit kulit, yaitu juzam atau kusta atau lepra. Yang selamat padanya hanyalah hati dan lisan yang beliau gunakan hanya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dirinya terus terjaga. Semua orang ketika itu menjauh dari Nabi Ayub hingga ia mengasingkan diri di suatu tempat. Hanya istrinya sajalah yang mau menemani Ayub atas perintahnya. Tertulis dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 349. Sahabat beriman, karenanya sikap Nabi Ayub yang bersabar, berserah diri dan bertawakal kepada Allah dalam menyikapi penyakit yang menimpa dirinya, maka Allah akhirnya mengabulkan doa-doanya. Allah juga melenyapkan berbagai penyakit yang ada padanya, sehingga sembuh lahir batinnya. Allah mengembalikan keluarganya kepadanya untuk lebih sempurna kebahagiaannya. Dan terakhir, Allah telah melipat gandakan jumlah keturunan Nabi Ayub sebagai suatu rahmat kepada hambanya yang sabar. Al-Quran telah mengungkapkan kisah-kisah Nabi untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita semua orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala, bahwa yang pertama, Allah memberikan rahmat dan pertolongan kepada hambanya yang mukmin, bertakwa, saleh, dan sabar. Kedua, orang yang mukmin tidak luput dari cobaan, berat ataupun ringan, sebagai ujian bagi mereka. Yang ketiga, orang yang beriman tidak boleh berputus asa dari rahmat Tuhannya. Maka saatnya kita memperbanyak membaca doa dari Nabi Yunus dan Nabi Ayub, baik menjadi ODP, PDP, atau kalian yang positif COVID-19. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Wallahu a'lam bishawab.
Dan itulah tadi ulasan mengenai kisah lockdown Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.